Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alif Rahman Setianto SEME dan teman-teman sekalian. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yesbiuni Kahani, NPM 20510200184, kelas B, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Green Economy and Trade. Di sini saya mengambil tema pengelolaan lingkungan hidup, analisis mengenai dampak lingkungan atau sering disingkat dengan AMDAL. AMDAL merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dari ancaman dan pencemaran mempunyai nilai esensial karena diterima sebagai instrumen nasional sehingga sudah selayaknya menjadi komitmen perusahaan-perusahaan untuk mengaktualisasikan dalam aktivitas ekonominya. AMDAL dalam peraturan perundang-undangan nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, di mana dalam pasal 1 angka bahwa analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Pentingnya keberadaan AMDAL dalam manajemen pengelolaan lingkungan hidup sehingga menurut kajian Muhammad Zaidun, peran AMDAL adalah menempatkan diri pada posisi sentral, yaitu sebagai pusat pengendalian perencanaan pembangunan pada berbagai tingkat kegiatan pembangunan. Bila dilihat dari perspektif strategi perencanaan pembangunan, posisi AMDAL merupakan suatu fase mekanisme yang berperan sebagai alat penyaring atau perencana suatu kegiatan pembangunan agar selaras dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang terpadu. Yang kedua yaitu permasalahan. Di sini saya mengambil studi kasus judulnya yaitu Tambang Batubara PT Mitra Bara Adi Perdana di Malinau, Kalimantan Utara. Dalam mengkaji kasus PT Mitra Bara Adi Perdana, ditemukan beberapa kejanggalan dalam studi AMDAL, perusahaan dan wawancara dengan beberapa warga lokal. Temuan Jatam antara lain adalah yang pertama, dalam dokumen AMDAL, PT Mitra Bara Adi Perdana muncul nama perusahaan lain, yaitu PT Mestika Persada Raya pada lembar abstrak di halaman. Penemuan ini mengindikasikan adanya tindakan salin tempel AMDAL PT Mestika Persada Raya dalam pembuatan AMDAL PT MA. PT Mestika Persada Raya adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Malinau Selatan atau Kalimantan Utara. Yang kedua, air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurun lebih 10 tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak untuk kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, debu yang dihasilkan sepanjang aktivitas penanganan perusahaan menjadi salah satu keluhan utama yang dirasakan oleh warga. Akibatnya, banyak anak bayi yang terkena infeksi saluran pernapasan. Pada tanggal 4 Juli 2017, tanggul kolam pengendapan di Pit Betung milik PT Bara Dinamika Madu Sukses jebol dan mengakibatkan pencemaran parah di dua sungai utama di Malinau, yakni Sungai Sesayap dan Sungai Malinau. Pencemaran ini merusak sumber air
minum masyarakat setempat. PDAM Kabupaten Malinau menyatakan bahwa tingkat kekeruhan air baku pada kedua sungai meningkat tajam. Tingkat kekeruhan air baku meningkat hampir 80 kali lipat dari 25 NTU menjadi 1993 NTU. Mengacu pada Kepmen Kesehatan nomor 907 Menkes-SK-7/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum, bahwa standar tingkat kekeruhan untuk air minum seharusnya hanya 5 NTU. Kolam pengendapan ini tidak hanya digunakan oleh satu PT saja, tetapi banyak digunakan dan dimanfaatkan. Salah satunya yaitu PT Mitra Bara Adi Perdana untuk menampung limbah pertambangan batu bara mereka. Proses pinjam-meminjam kolam pengendapan ini tentu saja melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak tercantum dalam AMDAL kedua perusahaan tersebut. Sejak adanya aktivitas pertambangan batu bara di Kabupaten Malinau, warga telah menerima berbagai daya rusak akibat hancurnya ruang hidup mereka. Aktivitas pertambangan begitu dekat dengan pemukiman warga, serta dua sungai utama menjadi sumber air utama warga di Kabupaten Malinau. Malinau menjadi tercemar. Akibat dari tercemarnya sungai tersebut, PDAM Malinau harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk melakukan pengelolaan air baku demi memenuhi kebutuhan air bersih warga Malinau. Tidak hanya itu saja, warga Malinau kehilangan haknya atas air setelah aliran air PDAM mati total selama 3 hari. Kemudian berlanjut dengan keruhnya air PDAM pada 8 sampai 9 Juli tahun 2017. Pada 12 Juli 2017, Dinas ESDM Kalimantan Utara mengeluarkan teguran keras dan penghentian sementara untuk 4 perusahaan tambang batubara di Malinau Selatan dikarenakan pencemaran sungai di Malinau dan jebolnya pit betung. Keempat perusahaan tersebut adalah PT MA, PT BM, PT Kayan Prima Utama Koal, dan PT Atamart Nahak Ramo. 4 perusahaan tambang batubara ini dinyatakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga yaitu PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba, Pasal 16 huruf H. Yang selanjutnya yaitu Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjanjian di Bidang Minerba, Bab 7 tentang hak, kewajiban dan larangan pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang selanjutnya yaitu Permen Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perjanjian di Bidang Minerba, dan yang selanjutnya itu Kepmen Pertambangan dan Energi Nomor 1211K garing 008 garing MPE garing 1995 tentang pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan umum pasal 10, dan yang terakhir yaitu Kepmen Pertambangan dan Energi nomor 55K garing 26 garing MPE garing 1995 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan umum. Menanggapi sanksi yang diberikan oleh Dinas ESDM tersebut, PT Marta Bara Adi Purnama dalam pernyataan media
tertanggal 8 September 2017 menyebutkan bahwa sanksi dan rekomendasi dari Dinas ESDM Kaltara hanya bersifat administrasi dan sudah ditindaklanjuti dengan baik oleh PT Mitra Bara Adi Perdana. Padahal dalam Undang-Undang PPLH, pencemaran sungai dan hilangnya baku mutu lingkungan merupakan salah satu tindak pidana lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab perbankan dalam penegakan green banking mengenai kebijakan kredit. Dalam pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk menentukan suatu kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh: yang pertama, jumlah manusia yang akan terkena dampak; yang kedua, luas wilayah persebaran dampak; yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung; yang keempat, banyaknya komponen lingkungan lain yang terkena dampak; yang kelima, sifat kumulatif dampak tersebut; yang keenam, berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan yang terakhir yaitu kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal di atas, sektor perbankan dalam membiayai proyek industri secara umum dapat mengkaji hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada hal-hal yang berbahaya terhadap kesehatan yang berkaitan dengan proses industrinya. Yang kedua, yaitu akan terjadi gangguan yang cukup berarti terhadap masyarakat. Yang ketiga, ada potensi konflik dengan kepentingan lainnya. Yang keempat, perlunya penambahan pembangunan infrastruktur termasuk transport dan pembangkit tenaga listrik yang ada. Dan yang kelima, proyek industri sudah menjadi instalasi pengelolaan limbah atau belum. Keseluruhan itu perlu dikaji karena sektor perbankan berfungsi sebagai intermediari dalam pembangunan, telah melakukan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut, antara lain berupa pembiayaan kredit pada industri-industri dalam proses pembangunannya. Undang-undang perbankan secara eksplisit telah mencantumkan kewajiban perbankan di Indonesia untuk melaksanakan perbankan hijau atau green banking. Dalam hal ini, sesuai dengan gerak langkah yang dibutuhkan perbankan nasional untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam pelestarian fungsi guna melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan mengesampingkan aspek lingkungan, justru dapat mengakibatkan resiko tinggi dan kesejahteraan rakyat. Fungsi utama perbankan sebagaimana telah diungkap dalam penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Dalam penilaian bank, bidang usaha nasabah yang mempunyai potensi untuk mencemar lingkungan hidup dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kredit, dengan alasan yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain: jika perusahaan debitur mencemarkan lingkungan, ada kemungkinan usahanya ditutup oleh pemerintah. Jika hal ini terjadi, sudah tentu sangat merugikan bank dan debitur ada kemungkinan tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Dan yang kedua, sebagai upaya keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang terakhir yaitu solusi. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penambangan batu bara dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan lingkungan, pendekatan administrasi, dan pendekatan edukatif. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pendekatan teknologi. Dengan orientasi teknologi preventif, yaitu pengembangan sarana jalan atau jalur khusus untuk pengangkut batu bara sehingga akan mengurangi masalah transportasi. Pejalan kaki akan terhindar dari ruang udara yang kotor. Yang kedua, pendekatan lingkungan yang ditunjukkan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan batu bara dapat mencegah pengembangbiakan nyamuk malaria. Yang ketiga, pendekatan administrasi yang mengikat semua pihak dalam kegiatan
perusahaan penambangan batubara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan yang pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan edukatif, yaitu kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan atau penerangan terus-menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.